Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia dengan merendahkan diri. Maka manusia itu disebut dengan abdul. Dia adalah seorang hamba. Karena sebenarnya manusia itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala merendahkan diri. Maka kalau dia berubah, tidak lagi rendah diri, tidak baik keadaannya. Tapi selama manusia itu mengerti tentang hakikat dirinya, dia terus-menerus merendahkan dirinya, maka dia akan selalu pasti baik keadaannya. Maka Nabi sampai bersumpah tidak akan pernah menjadi hina orang yang merendahkan diri. Nah, jadi kalau kita terus-menerus paham bahwa kita adalah seorang hamba, seorang yang selalu rendah, maka kita akan beribadah kepada Allah dengan baik. Nah, maka dari itulah yang menjadi sebab manusia itu Allah ciptakan dengan penuh kekurangan, agar supaya manusia itu selalu ingat tentang hakikat dirinya, bahwa dia sebenarnya adalah orang atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang rendah, yang hina. Kita ini hina, awalnya hina, akhirnya hina. Maka ada penyair mengatakan ma balul insan awwaluhu nutfah wa akhiruhu jibah. Apa yang membuat manusia itu sombong? Sementara awal penciptaannya nutfah, sekeceret air mani, air hina, sangat lemah, bau. Wa akhiruhu jibah, dan dia berakhir dengan bangkai. Lihatlah orang kalau sudah mati nggak punya daya sama sekali. Orang yang takut sama orang mati itu karena dia jarang lihat orang mati itu. Kalau kita lihat orang mati itu lemah, gak ada kekuatannya sama sekali. Ngangkat tangan pun gak bisa, gerakin jari pun gak bisa. Dan dia semakin lama semakin bau. Itulah manusia. Nah, maka dari itu sebab manusia itu sombong kepada Allah adalah ketika ia lupa hakikat dirinya,
bahwa dia sebenarnya adalah seorang hamba yang rendah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu keterlaluan. Dia tidak lagi mau merendah di hadapan Allah. Jadi banyak orang yang tidak mau merendah di hadapan Allah, tapi mau merendah di hadapan manusia. Intisari tauhid itu adalah antara lain agar supaya Anda hanya merendahkan diri di hadapan Allah saja. Orang yang mengenal Allah, orang yang bertauhid, dia hanya merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tapi lihat orang yang tidak bertauhid, karena dia tidak kenal Allah dan tidak mengerti hakikat dirinya, dia merendahkan dirinya di hadapan makhluk, dia sombong di hadapan Allah, sehingga ia batalul haq, dia menolak kebenaran. Nah, kenapa manusia itu sombong kepada Allah? Yang mana Allah katakan bahwa sombong itu adalah batalul haq, berani menolak kebenaran yang datang dari Allah, tidak menghinakan diri, tidak merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menghambakan diri di hadapan Allah. Ar-ra'ahu istaghna, karena ia melihat dirinya serba cukup, serba cukup. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang membuatmu durhaka terhadap Rabbmu yang maha dermawan, yang maha pemberi? Apa yang membuat manusia itu durhaka kepada Allah? Adalah karena kekariman Allah terhadap dia. Karena apa yang dia inginkan selalu Allah kasih. Kenapa dia sombong, dia tidak beribadah, dia jadi orang yang tinggi pangkatnya? Siapa yang kasih? Allah. Jadi sebenarnya yang membuat manusia itu sombong adalah karena dunia yang dia dapatkan, dan itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia banyak lupa. Manusia itu terus maksiat pada Allah, tapi Allah juga tidak pernah berhenti memberi sama manusia. Pernah berhenti kan? Kalau satu maksiat dilakukan manusia, Allah ambil satu nikmat, repot nggak? Repot. Tapi Allah tetap bersabar. Manusia terus menerus melakukan maksiat, akan tetapi Allah terus menerus memberi kepada manusia itu. Maka karena karimnya Allah selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi justru itu membuat kita tetap durhaka kepada Allah. Wa'iyadu billah. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia itu durhaka kepada Allah, tidak merendah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah karena dia merasa dirinya semakin hebat. Dulu sama lahir, awalnya apa? Air mani. Ya, sama nggak semua? Sama. Keluar ke dunia ini telanjang, tidak ada yang pakai celana, tidak ada yang pakai sendal, ya kan? Tambah kuat, tambah bandel, ya kan? Waktu kecil-kecil mana bisa berantem? Mulai gede SMP mulai dia berantem, karena fisiknya semakin kuat, semakin cakap fisiknya. Mana punya uang kita dulu lagi kecil, tapi Allah kasih uang, Allah kasih kerjaan, tambah tinggi pangkat. Dulu kita sebelum usia 40, kerjaan kita apa? Cari makanan yang paling enak. Di mana nih makanan yang paling enak hujan-hujan begini? Oke dia minum apa yang enak?
Tapi ketika Anda mulai tua, Allah ingin menghilangkan kesombongan Anda. Dia bikin bentuk tubuh itu berubah supaya sadar, jangan sombong lagi lah. Dulu ente cakap, tapi sekarang kan jalan aja udah susah. Iya, dulu laku banget, sekarang mana laku. Giginya udah ompong, kulitnya udah keriput. Anda mendekat pada kematian, segera Anda ingat tentang hakikat diri Anda. Hilangkan kesombongan, karena tidak ada orang yang masuk surga, orang yang sombong. Ya enggak? Dulu tinggi pangkatnya, uangnya banyak, sekarang banyak yang stres kan? Udah pensiun, udah nggak punya uang, ngurung aja di rumah. Kan gitu, banyak begitu ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya Anda kembali memahami hakikat diri, bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat rendah di hadapan Allah. Maka Allah terus perlihatkan kepada kita tentang kekurangan diri kita. Karena kita tidak mengerti, tidak paham kita ini siapa, tidak bisa kita merendah di hadapan Allah, beribadah kepada Allah dengan baik sebelum kita mengenal Allah dengan baik dan mengenal hakikat diri kita ini siapa. Nah, lihat itu, kalau udah pensiun, turun pangkat, nggak ada pangkat lagi, uang juga nggak ada, gampang diatur nggak? Agak gampang diatur nggak? Gampang, diajak ke masjid udah gampang sekarang. Iya kan? Dulu cari makanan yang enak mulu, minuman yang enak mulu. Sekarang tapi caranya apa? Obat mulu. Iya kan? Usia 40 tahun ada macam penyakit di tubuhnya, 50 tahun 5 macam, 60 tahun 6 macam. Jadi pembicaraan orang-orang yang tua itu bukan lagi makanan yang enak, adalah bagaimana supaya penyakitnya sembuh. Ini penghantar masuk kubur ini. Jangan lagi sombong. Ini maka dari itu Nabi bilang nanti di akhirat Allah tidak lagi dengarin orang yang punya usia 60 tahun. Tidak ada lagi Allah dengarin alasan-alasan orang yang dikasih usia 60 tahun. Nanti ketika di akhirat, masa 60 tahun badan udah kendor masih merasa jagoan aja. Udah susah masih merasa orang kaya, udah sakit-sakitan masih merasa kuat. Nah itu semua apa? Allah ingin di menjelang kehidupan kita itu kita menyadari tentang hakikat diri kita, sehingga kita berakhir dengan baik. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran ketika orang-orang yang ada di neraka memohon supaya mereka dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammiru ma yatadhakkaru fi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Orang-orang di neraka bilang, tolonglah ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar aja lah, sebentar aja. Apa kata Allah? Dulu aku sudah kasih kamu waktu, kesempatan yang cukup panjang. Akan tetapi kalian tidak mau berpikir, padahal itu sudah cukup waktu berpikir bagi orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir, bahkan aku berikan pada kalian peringatan. Aku utus rasul, aku turunkan Al-Quran, aku bikin matamu rabun, kulitmu keriput. Nah ini semua peringatan. Karena Allah tidak ingin kesombongan yang selalu ada di dalam hati kita, selalu ada sampai kita mati. Allah ingin kesombongan itu hilang, sehingga kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang menyadari, yang memahami tentang hakikat dirinya.
Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa upaya agar supaya kita selalu bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Selalu menyadari bahwa diri kita ini tidak lebih dari seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya mengenal Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaan-ciptaan Allah. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi tujuan penciptaan seluruh makhluk ini agar supaya Allah menguji makhluk yang bernama manusia. Diuji untuk apa? Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak, tapi siapa yang paling baik? Siapa yang paling baik? Penilaiannya ada dua. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Nah, ini yang menjadi penilaiannya. Jadi banyak pun ibadah dia kalau tidak ikhlas gak bermanfaat. Banyak pun amal dia kalau tidak benar tidak bermanfaat. Jadi tujuan manusia diciptakan Allah adalah ayyuhum ahsanu amala. Lalu Allah katakan di dalam ayat sesudahnya perintah agar supaya kita terus menerus memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Perhatikan 7 lapis langit serta isinya, 7 lapis bumi serta isinya. Apakah Anda melihat di sana ada yang tidak seimbang? Apalagi salah. Tidak seimbang saja. Apa Anda pernah temukan? Apa Anda pernah lihat? Jangan sekali aja. Farji'il basara karratayn yanqalib ilaika al-basar khasi'an wa huwa hasir. Ulangi terus, perhatikan. Anda tidak menemukan sedikit pun, jangankan salah, tidak seimbang, tidak pernah. Siapa yang melakukan itu semua? Jadi harus banyak berpikir tentang alam ini. Jangan main-main dengan tauhid. Yang bikin orang masuk surga itu tauhid. Yang bikin masuk surga itu tauhid. Udah masuk surga orang kalau nggak bertauhid. Jadi kita harus terus menerus berupaya untuk supaya kita lebih kenal dengan Allah. Jadi bagaimana saya mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu mangga modelnya macam-macam, tumbuh di tempat yang sama, daunnya beda, model mangganya beda, rasanya beda. Itu bisa nggak sih diterima akal? Itu terjadi begitu saja? Tidak, ada yang melakukan itu. Siapa? Ada yang menciptakan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terus menerus perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus dari mana saya mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dari nama dan sifat Allah. Dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita terus-menerus mempelajari nama-nama dan sifat Allah, maka kita akan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dari mana lagi kita mengenal Allah? Dari ayat-ayatnya, dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an Allah memperkenalkan dirinya pada kita lewat Al-Qur'an.
Nah, jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan agar supaya kita semakin tahu, semakin sadar tentang hakikat diri kita, bahwa diri kita ini adalah seorang makhluk yang sangat rendah. Seorang makhluk yang sangat rendah. Supaya kita terus paham tentang hal itu, bagaimana caranya? Ya, terus lakukan upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semakin kenal dengan Allah, kita akan semakin nikmat, kita akan semakin bahagia. Kunci kebahagiaan dan orang yang paling bahagia di atas dunia ini adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seterusnya bagaimana supaya saya terus sadar, supaya saya ini adalah seorang makhluk yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ma'rifatun nafs, mengenal hakikat diri kita ini. Kita harus mengenal tentang hakikat diri kita. Diri kita siapa? Apa ada yang kita lakukan untuk diri kita, yang kita berikan untuk diri kita? Tidak ada. Tidak ada. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin enggak? Makan nasinya dari mana? Dari Allah. Mulutnya dari siapa? Dari Allah. Banyak orang punya mulut tidak bisa pakai. Kerongkongannya dari siapa? Rasanya dari siapa? Perutnya siapa yang kasih? Udah jadi kotoran yang buang siapa? Enggak ada sedikit pun yang kita kasih terhadap diri kita. Tidak ada. Semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita bentuk tubuh yang sangat bagus. Jemaah sekalian, siapapun yang mengenali terus hakikat dirinya, maka dia akan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa sebab-sebab? Tadi cara, thariqah untuk supaya kita terus-menerus bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kebahagiaan itu tadi yang saya katakan, ketika Anda dan saya terus-menerus memahami hakikat diri kita siapa, Allah siapa, sehingga kita hanya merendahkan diri di hadapan Allah, tidak merendahkan diri pada makhluk. Itulah hakikat tauhid. Sehingga Anda adalah hanya hamba Allah, bukan hamba makhluk. Sehingga Anda hanya tergantung pada Allah, tidak tergantung kepada makhluk. Tawakal kepada Allah, tidak tawakal kepada makhluk. Beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada makhluk. Takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Kecuali takut yang diperbolehkan, ada juga takut yang diperbolehkan. Dan lain-lain. Nah, sebab-sebab supaya kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita selalu menyadari bahwa diri kita adalah seorang hamba, sehingga kita adalah beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyadari dirinya adalah seorang makhluk yang rendah, dia pasti beribadah kepada Allah, dan mustahil dia menyekutukan Allah. Mustahil. Orang yang benar-benar kenal dengan Allah dan mengerti tentang hakikat dirinya bahwa dia adalah seorang hamba yang rendah, seorang hamba yang hina, dia pasti beribadah kepada Allah dan tidak mungkin dia ria. Bagaimana mungkin bisa seseorang ria dalam beribadah? Karena kurang kenal dengan Allah. Ria itu adalah ingin mengharapkan pujian orang. Bagaimana dia mengharapkan pujian orang, bukan mengharapkan pujian Allah? Dan lain-lain. Nah, jemaah sekalian, sebab-sebab supaya kita terus-menerus bisa menyadari tentang kerendahan diri kita, yang pertama adalah al-martabatul ula mustarakatun bainal khalq wa hiya dullul hajah wal faqr ila Allah Ta'ala.
Fa ahlus samawati wal ardi jami'an muhtajuna ilaihi fuqara'un ilaihi. Pertama, supaya kita bisa terus-menerus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus-menerus menyadari bahwa kita ini adalah seorang hamba yang selalu butuh terhadap Allah, yang tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu butuh terhadap Allah. Semua kebutuhan kita adalah dari Allah. Ini mustarak, ini adalah semua makhluk memiliki hal ini. Maka lihat, anjing pun ketika dia tahu bahwa yang kasih makan dia adalah manusia si A, dia tunduk kan? Ada monyet orang yang kasih makan, yang punya setiap pagi dia kasih makan, sore dia kasih makan. Anda tidak pernah kasih dia makan, suruh naik bandel itu. Tapi coba yang punya, yang memberikan kebutuhan dia, yang memberikan kebutuhan dia, yang memberikan makanan dia, yang menyuruh dia makan, yang menyuruh dia naik, itu rajin dia. Jadi binatang sekalipun, ketika kita terus menerus berbuat baik kepada dia, kita berikan kebutuhan dia. Nah lihat, ini binatang sekalipun tidak punya otak bisa diatur, tunduk dia. Harimau aja begitu, binatang yang paling ganas. Tapi coba pelihara harimau, dia akan tunduk ketika dia mengerti, dia tahu bahwa yang memberikan kebutuhan dia Anda, dia akan tunduk kepada Anda. Nah, ini yang kita susah pahami. Tapi kalau kita sudah dapat ini, dapat itu, yang kita lihat, oh ini saya, kan gitu. Oh ini memang pantas saya, pangkatnya tinggi, pantas, sekolah saya tinggi, pantas. Dia merasa dirinya pantas, dia merasa dirinya lebih berhak. Padahal kan kalau dilihat di sana banyak yang lebih pantas dari dia, banyak yang lebih berhak dari dia. Nah, jemaah sekalian, maka dari itu kalau kita ingin selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus kita perhatikan diri kita bahwa kita ini adalah seorang makhluk yang sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang selalu menyadari ini, maka dia akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merendahkan diri kepada Allah. Dia tidak akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang dia miliki, dia sadar bahwa itu semua adalah pemberian Allah, bukan karena dia lebih berhak dari orang lain, dan bukan karena dia adalah lebih pantas dari orang lain. Al-martabatu tsaniyah dhullul mahabbah. Fa innal muhibba dalilun bidzalik. Jadi sebab yang kedua, seseorang akan bisa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tidak sombong kepada Allah sehingga ia mengibadahi Allah dengan baik, adalah ketika ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang bagus. Kira-kira kalau kita mencintai seseorang, tunduk gak sama dia? Tunduk gak? Ya, dulu lagi anak muda ngomong sama ibu, gua cinta sama lo, kan gitu. Demi Allah gua mau hujan-hujanan 3 hari, kan gitu. Tunduk. Lihat, orang yang mencintai sesuatu, dia sangat tunduk kepada apa yang dia cintai. Dia sangat tunduk kepada apa yang dia cintai. Gampang
gampang diatur. Diatur sama siapa? Diatur sama yang dicintai. Disuruh apa aja mau. Jangankan disuruh, dia lagi mencintai seseorang, belum disuruh dia udah cari tahu nih orang suka apa. Kadang-kadang tuh orang udah tahu ulang tahun dia ini, yang lain tahu. Kenapa? Karena dia sangat mencintainya, sangat mencintainya. Nah, kira-kira Allah cinta nggak sama kita? Allah cinta nggak kira-kira sama kita? Kita cinta nggak kira-kira kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Anda ingin mencintai Allah sehingga dengan dasar cinta ini membuat Anda merendah di hadapan Allah, Anda harus tahu sebesar apa rasa cinta Allah kepada Anda. Kita harus tahu sebesar apa rasa cinta Allah kepada kita. Luar biasa. Tadi kita sudah bicarakan, semua apa yang kita miliki itu adalah Allah yang kasih. Allah yang kasih. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang kita cintai, siapa yang kasih? Qul in kuntum qul in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian atau ibu-ibu kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan pekerjaan atau dagangan yang kalian selalu rugi, yang selalu kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian selalu sangat sayangi, lebih kalian cintai dari Allah, maka tunggu hukuman Allah. Jadi kata Allah, jika orang tuamu, ayahmu, ibumu, anak-anakmu, saudaramu, pasangan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dagangan yang selalu kau takut rugi, tempat tinggal yang kau sangat sukai, lebih kau cintai dari Allah, maka tunggu hukuman Allah. Nah, ini beberapa hal yang sangat luar biasa memberikan kebahagiaan sama kita. Orang tua, anak, termasuk di situ cucu, saudara, abang, adik, paman, bibi, dan lain-lain, keluarga, pasangan hidup. Ini kira-kira yang 5 orang ini, yang 5 macam ini, banyak gak memberikan kebahagiaan pada kita? Banyak. Ini kira-kira kalau Allah matikan, waliyahubillah, Allah matikan sekaligus semua, repot gak? Repot. Dengan 5 orang ini kita banyak dapat kebahagiaan. Dari mereka muncul kebahagiaan yang banyak bagi kita. Tapi anehnya, ketika mereka dikirim Allah untuk kita lebih mencintai mereka dari Allah. Dia lebih cinta anaknya ketimbang Allah, sehingga anaknya jadi sebab dia durhaka kepada Allah. Nah, sering begitu kan? Sering. Nah, jadi sementara yang 5 macam ini, orang yang 5 ini Allah berikan kepada kita adalah untuk supaya kita bahagia, supaya kebahagiaan kita semakin lengkap. Allah kirimlah orang-orang yang tadi. Maka orang-orang yang tadi bukan aturan Anda itu adalah Allah yang atur. Dari mana Anda dulu pernah minta istri Anda sekarang? Mulai dari dulu tidak pernah diminta, ya kan? Tapi begitu Allah kirim kita, dia pas aja, ya kan?
orang bilang si anu sama aja laki bini, emang udah pas. Udah pas. Coba renungkan, kita sama bini kita pas aja perasaan. Kita bahagia dengan dia. Kita bahagia dengan dia. Orang tua kita mau gak ditukar sama orang tua lain? Enggak mau. Itu adalah pemberian Allah, pilihan Allah, bukan pilihan Anda. Allah yang paling tahu orang tua yang mana yang akan membuat Anda bahagia. Anak kita juga begitu, biar anak kita juga enggak mau tukaran sama orang lain. Enggak mau. Jadi orang-orang yang 5 kelompok tadi adalah orang yang jadi pilihan Allah, yang Allah kirim kepada Anda, yang mereka bukan Anda minta dari dulu, tapi begitu Allah kasih pas, karena Allah yang tahu dengan siapa Anda harus bahagia. Tapi begitu Allah kasih sama kita, kita jadikan mereka menjadi sekutu bagi Allah dalam hal cinta. Kita lebih mencintai mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita bayangkan terus-menerus pemberian Allah. Allah kasih saya istri yang saleh, orang tua yang menyenangkan, anak-anak yang saleh, saudara yang sama-sama beriman, dan seterusnya. Luar biasa. Siapa yang memahami tentang pemberian Allah? Allah kasih kita kerjaannya kan? Hah? Kerjaan, yakin deh. Asal pagi tiba, semua orang bangun keluar dari rumahnya masing-masing dengan pekerjaan yang berbeda-beda, pulang sama-sama makan. Allah yang ngatur, Pak. Allah yang ngatur. Inna sa'yakum lasyatta. Si anu nikmat dengan pekerjaannya. Mungkin kalau Anda disuruh seperti itu tidak mau. Tapi dia juga kalau disuruh seperti Anda tidak mau. Kan gitu. Si anu emang hebat sih, tapi kalau saya disuruh dia, saya tidak mau. Kan gitu. Nggak mau. Biar saya tidak konglomerat, tapi disuruh Anda jadi konglomerat, berhenti jadi ustaz, saya tidak mau. Enggak mau. Inna sa'yakum lasyatta. Allah berikan kepada kalian jalan untuk menemukan hidup kalian dengan cara yang berbeda-beda. Tapi begitu ya temukan jalan hidupnya, sombong dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh begitu. Allah kasih dia tempat tinggal yang nyaman. Begitu dia ketemu tempat tinggal yang nyaman, gak mau keluar dari rumah ke masjid, repot. Gak mau keluar dari rumah ngaji. Saya dulu tinggal di Cawang 7 tahun, banjir mulu. Siapa yang ngatur? Yang nyuruh saya datang ke pura ini? Allah. Dari Medan ke pura. Mana tahu saya itu sejak kecil saya mau tinggal di sini. Siapa yang membuat Anda? Lakar kawunna tabaqan an tabaq. Allah pindahkan Anda dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dulu lagi kecil, saya sama ibu mulu gak pernah pisah. Di dekat mulu sama ibu. Semakin besar, semakin jauh ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bekasi, dari Bekasi ke Depok, dari Depok sekarang di Pura. Enakan di Pura, suruh pindah dari Pura, saya gak mau. Kan gitu, gak banjir. Jadi Anda menemukan tempat tinggal yang sangat nyaman, menemukan tempat tinggal yang sangat nyaman, tapi jangan tempat tinggal ini membuat Anda lebih mencintai dia ketimbang Allah. Nyaman tidur di kamar yang indah itu, tapi ketika azan keluarlah, kan begitu. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita terus-menerus memahami tentang pemberian Allah terhadap kita, maka kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang akan mencintai Allah, inilah orang yang bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Terus coba umpamanya kita perhatikan bagaimana besarnya rasa cinta Allah kepada kita. Semua makhluk Allah turun, semua makhluk Allah suruh untuk merendahkan dirinya kepada makhluk yang bernama manusia. Lihat langit dan isinya. Untuk apa matahari itu ada?
Untuk apa bintang dan bulan itu ada? Kira-kira untuk apa? Untuk manusia. Bahkan di langit itu ada makhluk yang sangat mulia, tidak pernah durhaka pada Allah. Apa namanya? Malaikat. Tapi Allah bilang, jagain si anu lagi tidur ya. Iya kan? Dia kalau pergi ke sana jagain dia. Jadi malaikat itu pun untuk manusia. Bumi ini semua dan isinya adalah untuk manusia. Untuk manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Kata Allah, bumi semua yang dibutuhkan manusia kasih. Kalau dia udah gak butuh, simpan. Kan gitu. Kita lagi hidup, kita jalan di mana? Jalan di punggung bumi, di atas bumi. Dan semua kebutuhan Anda bumi yang kasih. Allah jadikan bumi ini tunduk kepada kita. Kalau udah gak butuh, bumi harus simpan. Si anu lagi di atas bumi, udah mati, bumi harus simpan. Ada di perut bumi. Si anu masih hidup, dia butuh apa? Beras, bumi keluarkan, dimakan, udah jadi apa? Jadi kotoran, bumi yang simpan. Semua Allah ciptakan adalah untuk manusia. Begitulah sayangnya Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Adam yang menjadi bapa kita, asal usul manusia, malaikat yang sangat mulia, bahkan sebuah ibadah yang menjadi inti sujud. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Bisa nggak Anda bayangkan kata-kata yang disampaikan Nabi, orang yang bertaubat, kata-kata Nabi, dengan dia bertaubat taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira menerima taubatnya. Jauh lebih gembira dari orang yang kehilangan kendaraannya yang dia ada dalam musafir panjang. Bisa Anda bayangkan ya? Merupakan hukum Allah. Siapa yang berdosa Allah hukum. Siapa yang berdosa Allah hukum. Tapi kalau kita melakukan dosa, antara lain supaya kita tidak dihukum adalah bertaubat. Dengan taubat ini kita akan lepas dari hukuman. Sehingga ketika kita bertaubat, Allah sangat gembira. Karena dengan taubat ini Anda tidak jadi dihukum. Apakah kita seperti itu gembiranya ketika diri kita sendiri lepas dari hukuman? Enggak. Tapi Allah memiliki kegembiraan yang sangat luar biasa, jauh lebih gembira dari orang yang kehilangan kendaraannya di dalam musafir panjang ketika ia melihat seorang hamba berdosa bertaubat dari dosanya. Kenapa? Karena tidak jadi dihukum sama Allah, karena dia sangat cinta kepada hambanya ini. Kalau dia adalah orang beriman, nah itu antara lain kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Nabi katakan, kalau seandainya orang kafir itu mengerti bagaimana kasih sayang Allah, tidak satu pun orang kafir yang putus asa masuk surga. Tidak satu pun orang kafir yang putus asa untuk masuk ke dalam surga. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita ini tidak pernah berhenti melakukan dosa, tapi Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Kita terus melakukan dosa, Allah pun terus menerus memberikan nikmat. Jangankan kita, Fir'aun pun begitu. Fir'aun bilang, saya Tuhan. Bahkan dia bilang dia lebih tinggi dari Allah. Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Karena hebatnya kekafiran Fir'aun ini, Nabi Musa berdoa, ya Allah hukum dia. Hukum nih orang, sombong banget dia.
sombong banget dia. Doa dia ini diaminkan Rasul yang kedua. Diaminkan siapa? Harun. Allahumma amin, kata Harun. Didoakan seorang Rasul yang pernah diajak Allah berbicara. Diaminkan seorang Rasul juga yang bernama Harun. Tapi Allah tidak kabulkan itu. Allah tak kabul. Allah masih kasih dia kesehatan. Allah kasih dia makan. Allah kasih dia nikmat. Berapa tahun lagi? 40 tahun lagi. 40 tahun lagi. Jadi coba Anda bayangkan, jangankan orang yang beriman yang melakukan dosa, orang kafir sekalipun Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada mereka. Nah, ketika orang kita memahami tentang hal ini, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara lain intisari daripada tauhid itu adalah seseorang itu atau kita, Anda, saya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar cinta. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar cinta. Karena kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita merendahkan diri dengan kerendahan yang sangat baik terhadap Allah. Kita akan mengibadahi Allah dengan ibadah yang sangat baik terhadap Allah. Akan tetapi kita sangat sulit mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak paham Allah siapa dan bagaimana Allah selalu memberi kepada kita. Bagaimana Allah selalu memberi kepada kita. Tapi kalau kita terus-menerus memahami tentang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan pasti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di atas dunia ini yang kita memiliki cinta kepadanya sama saja, apalagi kita lebih mencintainya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua apa yang kita cintai adalah Allah yang beri. Tidak mungkin pemberian Allah menjadi kita lebih cintai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mencintai Allah, ada beberapa hal yang dia dapatkan. Yang pertama, dia akan mencintai zat Allah dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang paling dia cintai selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semua kehidupannya dan semua apa yang dia cintai adalah dia tahu bahwa itu adalah pemberian Allah. Satu. Yang kedua, orang yang mencintai Allah adalah pasti mencintai manusia yang dicintai Allah. Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Maka ada nggak, boleh nggak kita memiliki rasa cinta sama atau lebih saja dari Nabi Muhammad? Tidak boleh. Umar pernah datang, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang paling aku cintai di atas dunia ini kecuali diriku, selain dirimu. Maksudnya yang paling dia cintai tinggal dirinya. Setelah dirinya adalah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Umar, engkau tidak dinamakan orang yang beriman sebelum engkau lebih mencintai aku dari dirimu. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada manusia yang paling dicintai Allah di atas bumi ini selain daripada Rasulullah SAW. Lalu siapa orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang beriman. Walaupun ada iman sebiji zarrah di hatinya, hanya sebiji zarrah saja ada keimanan di dalam hatinya, dia menyatakan Allah bahwa Allah adalah ilah, Anda tetap harus menyisakan rasa cinta pada dia. Hati-hati dalam mencintai orang ini, persoalan tauhid. Selama masih ada satu biji zarrah saja iman di dalam hatinya, wajib disisakan rasa cinta pada dia. Karena walaupun dia memiliki iman yang lemah, tetap dia adalah lebih Allah cintai dari seluruh orang kafir. Ini kadang-kadang dia lebih cinta sama orang kafir gara-gara sering ngasih kue. Bukan itu kadar kecintaan. Iya, dia sering ngasih kue sama saya, tanda baik. Iya baik, dia harus dihormati. Iya. Tapi rasa cinta gak boleh dikasih, karena dia bilang Allah bukan Tuhan.
Dia baik sama Anda, ya, tapi sama Allah dia gak baik. Ukuran mencintai manusia terhadap bagi orang beriman, bagaimana rasa cinta dia terhadap manusia adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu. Luar biasa. Maka pernah saya sampaikan dalam khutbah, antara lain nikmat yang sangat luar biasa di atas dunia ini adalah teman, adalah sahabat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah kirimkan kepada kita. Jadi teman-teman Anda yang beriman itu bukan kebetulan itu adalah orang yang menjadi kiriman Allah. Kenapa? Karena dengan dialah iman Anda jadi kuat. Melalui dia Anda mencintai Allah. Melalui dia Anda bisa baca Al-Quran. Melalui dia Anda bisa sholat. Dengan dia Anda salat berjamaah. Dengan dia Anda ngaji. Dengan dia Anda bersedekah dan lain-lain. Dengan siapa? Dengan siapa Anda mendapatkan iman? Melalui siapa Anda bisa beribadah? Dengan siapa Anda beribadah? Dengan orang yang beriman. Enggak tanggung-tanggung. Maka sahabat Anda yang beriman itu bukan kebetulan. Itu adalah Allah mengirim dia kepada Anda sehingga dia menjadi nikmat. Kemarin saya katakan sahabat adalah solusi dalam setiap masalah, bukan di dunia saja sampai akhirat. Solusi Anda dari setiap masalah apa? Saudara Anda seiman. Kesulitan, siapa yang membantu Anda? Saudara beriman. Mati. Tidak bisa sholat, tidak bisa taubat lagi. Siapa yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah agar supaya Anda diampunkan? Siapa? Orang beriman. Maka Allah bikin daya tariknya supaya dia mau mendoakan. Siapa yang datang ke masjid mendoakan orang yang mati, Allah beri satu qiraat pahala. Tuh, Anda masuk ke pintu kubur ini adalah pintu awal akhirat. Pintu gerbang awal akhirat adalah pintu kubur. Di situ ada tes, di situ ada pertanyaan. Yang Anda butuhkan adalah bisa menjawab pertanyaan mereka itu. Kalau Anda bisa menjawabnya, Anda akan selamat selama-lamanya. Lalu Allah kasih lagi hadiah. Siapa yang mau mengikuti Anda di kubur, lalu nanti di kubur dia mendoakan Anda supaya bisa menjawab pertanyaan itu, Allah kasih lagi satu qiraat pahala. Padahal Anda tinggal bangkai saat itu. Maka jangan main-main dengan sahabat beriman. Anda tidak tahu yang mana yang orang yang akan jadikan Anda sebenarnya masuk surga. Anda tidak butuh dengan abang Anda kalau dia bukan orang taat. Anda memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa kepada abang Anda, tapi dia adalah orang durhaka. Apa manfaatnya buat Anda? Paling bisa ngasih makan sekali dua kali. Di akhirat, jadi kita mati, gak bisa melakukan apapun untuk kita selamat dari dosa supaya Allah maafkan dosa kita. Sahabat seiman mengangkat tangan mereka, ya Allah ampuni saudara. Allah bisa mengabulkan itu dan Allah ampuni dosa kita. Orang kalau udah bangkit dari kubur dengan keadaan yang macam-macam, datang Allah Subhanahu wa taala katakan, ainal mutahabbiyan, ainal mutahabbani fi. Ainal mutahabbani fi. Di mana dulu orang yang saling mencintai karena Allah cari. Di mana dulu orang yang saling mencintai karena al-yaum la dhilla illa dhilli. Hari ini tidak ada naungan selain daripada naunganku. Aku akan berikan kepada mereka naungan itu. Aku akan berikan kepada mereka naungan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ada orang yang tidak ikut dijemur selama 50.000 tahun matahari 1 mil dari kebun-kebunnya hanya karena ketika di dunia dia bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam neraka, bisakah orang yang beriman masuk ke dalam neraka? Bisa aja. Lalu apa yang paling banyak mengangkat orang yang beriman dari neraka adalah sahabatnya yang beriman. Mereka datang, mereka angkat itu saudaranya, temannya yang seiman. Lalu
mereka-mereka yang tadinya temannya dia di neraka saya nanya tadi, si Harun kan di sini, sekarang dia udah di mana? Udah diangkat, udah keluar. Siapa yang keluarin? Ayahnya? Bukan. Siapa? Ibunya? Bukan. Abangnya? Bukan. Terus siapa dong? Sahabatnya, temannya yang dulu ketika beriman, ketika di dunia. Teriak tuh ahli neraka, ya Allah, seandainya dulu ketika di dunia aku punya sahabat yang beriman. Lalu di surga, Anda dengan siapa di surga? Anda di surga dengan sahabat Anda ketika di dunia dulu. Maka ulama kita mengatakan, kalau Anda ingin tahu dengan siapa Anda kelak di surga, maka perhatikan sekarang Anda bersahabat dengan siapa. Karena setiap orang di surga dan di neraka adalah bersama sahabatnya ketika di dunia. Persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa muncul mencintai orang yang beriman, tidak muncul kecuali kita ini adalah orang yang benar-benar mencintai Allah. Tapi kalau kita sudah mencintai Allah, secara otomatis ada perasaan mencintai orang beriman. Itu secara otomatis. Cuma perasaan cinta itu tidak sembarangan. Mana dahulu? Mencintai Allah, mencintai kita, ataukah kita mencintai Allah? Kira-kira dahulu mana? Hah? Siapa yang dahulu mencintai? Allah kah mencintai kita, atau kita mencintai Allah? Kita cintai Allah dulu, baru Allah cintai kita. Allah dulu. Allah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya? Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan sebuah kaum yang Allah cinta pada mereka. Yang Allah cinta pada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah Subhanahu. Jadi tidak ada orang yang bisa mencintai Allah sebelum Allah telah mencintai dia dulu. Maka dari itu perhatikan diri kita, apakah saya ini orang yang mencintai Allah? Apakah saya ini orang yang mencintai Allah? Jawabnya, lihat dirimu. Apakah engkau mencintai Allah? Apakah saya ini orang yang mencintai Allah? Lihat dirimu. Apakah engkau mencintai orang-orang yang mencintai Allah? Sejauh manakah rasa cinta Allah, besarnya cinta Allah padamu? Lihat dirimu, sebesar apa rasa cintamu kepada Allah? Kepada Allah, itu ukurannya. Karena tidak akan ada orang yang bisa mencintai Allah sebelum Allah telah mencintai dia. Nah, seterusnya yang kita dapat kalau kita sudah mencintai Allah, kita akan pasti mencintai apapun yang dicintai Allah dan membenci apapun yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sholat, dia cinta sholat. Allah cinta menuntut ilmu, dia cinta menuntut ilmu. Allah cinta taubat, dia cinta taubat. Allah benci berbohong, dia juga benci berbohong. Nah, jemaah sekalian, nah maka dari itu, intisari daripada tauhid antara lain adalah merendahkan diri di hadapan Allah, mencintai Allah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta. Dengan dasar cinta. Ketika kita mengibadahi Allah dengan dasar cinta, maka insya Allah kita akan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis juga kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai semua perbuatan apapun yang dicintai Allah dan membenci semua orang dan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang sangat agung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada pertanyaan semua. Salah satu nikmat Allah itu diberikan kepada umat Rasulullah adalah pasangannya. Hikmah apa? Nikmat yang diberikan kepada Allah kepada umatnya. Rasulullah ada pasangan hidup. Ya. Nah, begitu mereka sudah menikah, mereka sudah menganggap itu jodoh, jadi belum sampai 1 tahun saja sudah cerai. Terucap di lisan dia, mungkin belum berjodoh. Padahal di awal tadi sudah ngomong berjodoh. Nah, ukuran jodoh ini pada waktu akad atau sampai
kakek nenek terutama. Jodoh itu sering orang bilang yang sudah Allah takdirkan, maksudnya yang diraih itu jodoh, kan jodoh itu udah masuk, kan gitu ya. Nah, jadi jodoh kita itu siapa? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Kan ini contoh, umpamanya ada orang punya bininya dua, punya lakinya dua. Yang sebenarnya nanti milik dia mana tuh? Di akhirat. Oke. Ada yang mengatakan terakhir. Ada yang mengatakan siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi saya lupa apakah istrinya Abu Qatadah, Hanzalah. Istrinya Hanzalah, begitu Hanzalah wafat, istrinya tidak mau menikah. Ketika ditanya kenapa tidak mau menikah, dia katakan bahwa aku ingin kelak di akhirat suamiku adalah tetap Hanzalah. Maka sebagian ulama mengatakan dengan siapa seseorang kelak di akhirat, perempuan itu dengan siapa, kalau dia punya suami 2, 3, siapa yang menjadi suaminya nanti adalah yang terakhir. Ini tegak pertama dengan dari istrinya Hanzalah tadi. Tapi ada yang mengatakan siapa di antara suaminya itu yang paling bertakwa, karena ada orang begitu, ya kan? Menikah, suaminya menikah lagi, suaminya meninggal lagi. Masa tiga-tiganya suaminya di surga? Ya kan? Nah, mana yang menjadi suaminya, siapa yang paling taat? Nah, itulah yang dinamakan sebagai hakikat daripada jodohnya. Ini yang paling kuat. Siapa yang paling taat? Ada lagi? Ya. Banyak mengenai orang amalan orang itu dikatakan mengenai ini Pak, orang itu yang bukan karena amalannya ya untuk bisa masuk surga, bukan ibadah, tapi saya perhatikan tadi berdasarkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi itu seperti apa nih, Pak Ustaz? Iya benar, bukan karena namanya, cuman Allah jadikan amal itu menjadi sebab masuk surga. Dan tidak ada yang bisa melakukan amal itu kecuali orang yang dirahmati Allah. Paham? Nabi katakan dalam hadis, qaribu wa shaddidu. Qaribu wa shaddidu. Dekatkan terus dirimu kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Qaribu, dekatkan dirimu kepada Allah terus menerus dengan ikhlas. Wa shaddidu, dan terus engkau beribadah dengan benar. Syaddidu ay al-isawah, beribadah dengan benar. Wa'lam la yanju ahadukum bi'amalihi. Ketahuilah, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, wala ana, sekalipun saya, illa ayyataghammadani Allah birahmatihi wa fadlihi. Hanya saja Allah berikan kepadaku karunia-Nya, Allah berikan kepadaku rahmatnya. Jadi karena Nabi qaribu, berusahalah Anda terus menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Nah
ini tadi yang kita katakan dia berdua kumasan amalan. Jadi banyak pun ibadah kalau ikhlas Allah nggak suka, Allah nggak terima. Allah nggak terima. Nah, Anda harus terus-menerus berupaya dengan ikhlas. Nah, supaya saya bisa ikhlas bagaimana? Ini ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Kita bicarakan tadi. Ketika kita mencintai Allah, maka akan muncul ibadah yang ikhlas. Akan muncul ibadah yang ikhlas. Masa Bapak dikasih Allah jabatan yang tinggi, uang yang banyak, sholat aja malas? Iya kan? Nah, kalian terus dekatkan dirimu kepada Allah dengan terus berusaha ikhlas. Syaddidu. Terus engkau beribadah seperti apa yang diajarkan Rasulnya. Ketahuilah bahwa tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Ini ancaman. Apakah seseorang pasti masuk surga kalau dia beramal? Apakah pasti? Enggak. Kalau pasti Anda beribadah di dunia ini 70 tahun, maka Anda di surga 70 tahun. Iya kan? Anda beribadah 4 tahun, maka di surga 4 tahun doang. Kalau memang ibadah itu menjadi sebuah kepastian, setiap orang yang beribadah pasti masuk surga. Bukan itu yang jadi tolak ukurnya. Anda benar atau Anda ikhlas. Ini yang menjadi tolak ukur. Nah, jadi sekarang Bapak bisa beribadah dengan ikhlas. Apakah ini menjadi sebab masuk surga? Ya. Itulah tauhid itu. Anda beribadah dengan benar seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Apakah itu masuk surga? Iya. Cuman Bapak tidak bisa itu ibadah dengan ikhlas dan benar, kecuali tadi yang kita katakan, Allah telah merahmati Bapak. Allah telah merahmati Bapak. Musailamah al-Kadzdzab awalnya sholat, tapi tidak berakhir dengan baik dia. Tidak berakhir dengan baik dia. Nah, jadi sholat, puasa dan amal-amal lain, apakah itu menjadi sebab masuk surga? Iya. Tapi dengan syarat dilakukan dengan ikhlas, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali karena kita adalah orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya, walaupun engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu, iya, tidak. Saya masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ada orang mati dia. Selama ini kita lihat sholat, selama ini kita lihat dia puasa, mati. Ada yang jamin enggak masuk surga? Ada yang bisa jamin? Hanya berharap saja. Hanya berharap saja. Ya. Hanya sebuah doa saja. Semoga dia masuk surga. Oh, dia pasti masuk surga, ada yang berani ngomong? Gak ada yang berani ngomong. Karena tidak ada yang tahu bahwa sholat yang atau ibadah yang dia lakukan selama ini itu udah pasti Allah terima. Karena kita semua tahu itu Allah akan terima kalau dia ikhlas. Bapak udah bisa pastikan 2 rakaat ada yang diterima Allah? Enggak juga kan? Maka sahabat mengatakan kalau kami sudah bisa pastikan 2 rakaat sholat kami saja Allah terima, kami rela mati sekarang. Kami rela mati sekarang. Nah, cuma enggak ada yang bisa memastikan satu pun amalnya sudah Allah terima, karena dia tidak bisa pastikan itu ikhlas atau tidak. Nah, maka dari itu orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ya itu tadi yang saya katakan tadi. Apakah kira-kira saya ini orang yang dicintai Allah? Apakah saya ini kira-kira orang yang dirahmati Allah? Nah, lihatlah diri kita. Apakah kita ini kira-kira orang yang mencintai Allah? Apakah kira ini adalah orang-orang yang mau melakukan ibadah kepada Allah? Kalau ini kita miliki, insya Allah itu adalah sebuah pertanda. Tapi ingat, itu bukan kemampuan yang muncul dari diri Anda. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak bisa menjadi orang beriman? Rahmat Allah. Ya kan? Orang paman Nabi aja nggak bisa beriman. Kenapa Bapak bisa salat di sini? Bukan karena kekuatan Bapak,
tapi adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar apa yang dikatakan Nabi, bahwa orang masuk ke dalam surga adalah karena rahmat Allah. Karena dia dirahmati Allah, Allah anugerahkan kepada dia kemampuan untuk ikhlas beribadah, untuk benar beribadah kepada Allah. Makanya orang munafik, karena dia tidak dirahmati Allah, dia tidak masuk surga karena amalnya. Jadi bukan amal itu yang menjadi kepastian, tidak. Kalau amal menjadi kepastian, nah saya katakan tadi 70 tahun kita beribadah, maka di surga pun 70 tahun saja. Ini enggak, ada orang yang beribadah hanya 1 hari, tapi di surga dia selama-lamanya. Rahmat Allah kan? Ya, rahmat Allah. Ya, maka dari itu bagaimana supaya dapat rahmat Allah? Teruslah berusaha supaya mendapatkan rahmat Allah. Ya, Allah a'lam. Habis waktu kita tutup dengan kafaratul subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.